warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Auliana Tanzila, bisa dipanggil Zila. Pada video kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Berikut penjelasannya. Model pembelajaran. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan apa sih itu model pembelajaran. Seperti menurut Trianto, mode pembelajaran ialah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran di dalam kelas atau sebagai tutorial. Lalu ada pula menurut Sumantri, mode pembelajaran ialah suatu kerangka yang menggambarkan prosedur secara sistematis dalam perencanaan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi mode pembelajaran itu seperti bentuk interaksi atau proses pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir yang disajikan secara khas atau menarik oleh guru. Nah, mode pembelajaran juga merupakan implementasi antara pendekatan, strategi, teknik, dan juga taktik yang terangkai secara satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Di dalam mode pembelajaran juga mengacu pada pendekatan yang akan dilakukan. Seperti yang pertama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada tahap-tahap kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga itu melihat kondisi lingkungan pembelajaran. Dan yang terakhir ada pengelolaan kelas. Nah, dalam pemilihan mode pembelajaran itu juga sangat dipengaruhi dalam pembentukan materi yang akan disampaikan. Lalu yang tidak hanya itu, untuk menentukan tujuan yang akan dicapai juga sangat dipengaruhi. Dan yang terakhir, melihat tingkat kemampuan dari peserta didik atau melihat kondisi peserta didik. Jadi sebagai guru itu harus lebih lebih memperhatikan keadaan siswanya, karena salah satu keberhasilan dari proses pembelajaran juga dilihat dari kondisi siswa. Selanjutnya ada macam-macam dari mode pembelajaran, yaitu yang pertama ada mode pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Lalu yang kedua ada mode pembelajaran kontekstual atau CTL atau bisa disebut dengan contextual teaching learning. Lalu yang ketiga ada mode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Dan yang keempat ada model pembelajaran langsung. Yang kelima ada mode pembelajaran waktu, ada terpadu, ada mode pembelajaran realistik, ada tip quiz, ada mode pembelajaran open ended, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan salah satu model pembelajaran yang akan digunakan pada mata pelajaran PKN, tepatnya pada materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saya akan menggunakan model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model cooperative learning itu pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama. Jadi nanti siswa itu akan belajar secara kerjasama dalam satu kelompok atau satu tim untuk mencapai tujuan bersama atau untuk menyelesaikan materi yang akan diajarkan. Nah, pada pembelajaran kooperatif ini berlandaskan pemikiran yang mana pembelajaran ini dikembangkan pada teori konstruktivitas, bahwa siswa ini akan lebih mudah memutuskan atau memahami suatu konsep materi yang sulit jika dilakukan dengan cara kerjasama atau berdiskusi dengan teman sebayanya. Jadi pada model ini memiliki tujuan, yaitu untuk dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam rasa atau sikap kepemimpinan, dan juga bisa untuk membuat keputusan sendiri dalam suatu kelompok. Lalu tidak hanya itu, dapat bertujuan juga untuk mengembangkan tingkah laku kooperatif antar siswa, sekaligus dapat membantu siswa dalam mengembangkan akademisnya. Selanjutnya, di dalam model pembelajaran kooperatif ini juga terdapat variasi atau tipe-tipe, yaitu yang pertama ada tipe STAT, lalu yang kedua ada TGT, Teams Games Turnamen, lalu yang ketiga ada TAI, Teams Aside
individuals, lalu yang keempat ada group investigation, yang kelima ada jigsaw, yang keenam ada dua tinggal dan dua tamu. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, saya menggunakan model pembelajaran untuk mata pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan di materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya menggunakan model pembelajaran kooperatif, tepatnya pada tipe STAD atau STAD atau kepanjangannya yaitu Student Teams Achievement Divisions, yang mana memiliki arti yaitu pengelompokan siswa belajar dengan cara beragam, yaitu dilihat dari tingkat kemampuannya, dilihat dari jenis kelaminnya, dilihat dari suku atau ras, dilihat dari agama, dan dilihat dari etnis. Nah, untuk langkah-langkahnya secara rinci itu sama hanya seperti yang ada dalam rencana pembelajaran atau kita sebut dengan RPP, yaitu di dalamnya kan ada langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di situ kan terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap pendahuluan, yang kedua ada tahap inti, yang ketiga ada tahap penutup. Kita memasuki inti. Di tahap inti, guru tuh menunjukkan sebuah gambar atau poster Garuda atau Pancasila. Nah, di dalam poster ini nanti setelah memaparkannya kepada siswa dan siswa diajak untuk mengamati, di situ guru itu memberi kesempatan untuk siswa bertanya. Barulah guru itu menyampaikan sedikit atau semacam penjelasan utama dari materi itu, yaitu nilai-nilai Pancasila. Nah, setelah guru memberikan sedikit materi, barulah guru itu membentuk atau mengajak siswa untuk membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 5 orang, dimana nanti tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu di kelompok tadi itu tuh beragam. Setelah dibentuk, barulah guru itu memberikan sebuah lembaga kerja pada setiap kelompok. Misalnya ada 2 kelompok, nanti di dalam kelompok 1 itu ada lembaga kerja yang mana itu isinya ada beberapa gambar acak, gambar seperti contoh dari nilai-nilai Pancasila, lalu ada pertanyaan untuk memberikan contoh lain dari sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Selain untuk memberikan contoh, itu nanti juga siswa disuruh untuk menyebutkan nilai-nilai dari sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Itu untuk kelompok 1. Lalu untuk yang kelompok 2, di dalam lembaga kerja tersebut tadi sama hanya dengan kelompok 1, yaitu ada beberapa gambar acak contoh dari nilai-nilai Pancasila. Lalu itu nanti juga guru akan menyuruh siswa untuk mengerjakan atau menjawab pertanyaan, yaitu menyebutkan contoh lain namun berbeda silanya, yaitu contoh lain sila keempat dan sila kelima. Selain contoh ataupun selain contoh itu juga akan menyebutkan atau menyuruh siswa untuk menyebutkan nilai-nilai dari sila keempat dan sila kelima. Akhirnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, mungkin diberi kesempatan beberapa menit, dan disitu juga nanti guru akan menjadi fasilitator. Fasilitator itu ya jadi tidak sepenuhnya guru itu mengajarkan, namun hanya mengarahkan. Mungkin kalau ada kesulitan dalam berdiskusi atau apa, guru hanya bisa mengarahkan. Nah, setelah melakukan diskusi tadi, guru pun menyuruh setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi tadi, yaitu satu perwakilan atau satu anggota dari perwakilan kelompok tadi menyampaikan hasil diskusinya. Seperti kelompok pertama menyebutkan atau menyampaikan pertanyaan apa yang ada dalam lembaga kerja tersebut, lalu siswa tersebut menjawab pertanyaan itu yang ada di lembaga kerja tersebut. Begitu seterusnya dilakukan di kelompok yang lainnya. Nah, setelah dilakukan penyampaian hasil diskusi, nanti guru memberikan sebuah kuis atau siswa itu nanti diuji namun secara individu, yaitu guru memberikan pertanyaan seperti apa nilai dari sila kedua, atau apa contoh dari sila ketiga, seperti itu. Nah, tak lupa juga guru akan memberikan sebuah penghargaan atau memberikan sebuah skor bagi kelompok yang dapat menjawab dengan benar dan siswa yang dapat menjawab dengan cepat saat kuis tadi.
Nah, oke teman-teman, itulah sekilas atau penjelasan model pembelajaran dari saya. Mungkin cukup itu saja, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.